Baik, kali ini kita akan belajar uji non parametrik dua sampel tidak berhubungan atau independen. Nah, pada uji non parametrik dua sampel tidak berhubungan ini teknik analisis yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini erat kaitannya dengan uji Wilcoxon karena untuk langkah-langkahnya ada yang mirip. Kalau di uji Wilcoxon kemarin kita menggunakan peringkat dari selisih antara dua sampel, kali ini untuk uji Mann-Whitney kita kembali menggunakan peringkat juga. Langsung saja, jadi uji Mann-Whitney ini adalah teknik analisis statistik untuk menguji dua sampel independen atau bebas atau tidak berkaitan dengan data berjenis ordinal. Kenapa ordinal? Karena antar satu kategori dengan kategori yang lain ini tidak setara atau punya peringkat ya. Jadi ada yang lebih tinggi daripada kategori yang lain. Nah, kemudian uji ini bisa digunakan untuk menguji rata-rata dari dua sampel yang berukuran tidak sama. Jadi misalkan sampel 1 itu berukuran 15, kemudian sampel kedua berukuran 8, nah itu bisa kita lakukan uji Mann-Whitney. Kemudian untuk prosedurnya, yang pertama seperti biasa kita rumuskan hipotesis. Jadi langkah yang pertama adalah merumuskan hipotesis H0 nya P1 sama dengan P2, atau kalau dengan kata-kata tidak terdapat perbedaan signifikan antara proporsi sampel 1 dengan proporsi sampel 2. Nah, untuk H1 nya berarti lawan dari H0, P1 tidak sama dengan P2 atau terdapat perbedaan signifikan antara proporsi sampel 1 dengan proporsi sampel 2. Langkah yang kedua adalah menentukan transfer signifikansi alfa, bisa 5% atau 1%. Kemudian sama halnya seperti uji Wilcoxon, uji McNemar dan uji tanda ya, kita perlu lakukan membuat tabel bantu. Jadi untuk uji Mann-Whitney ini kita buat tabelnya yang tadi dari tabel pengukuran dijadikan seperti ini. Ini kita buat, sisipkan satu kolom, sisipkan dua kolom ya. Ini untuk ranking sampel 1 dan ranking sampel 2. Adapun untuk memberikan perankingan, kita buat dulu pedoman perankingannya. Jadi kedua sampel ini kita gabungkan, kemudian diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, lalu diberi ranking asli. Ranking asli itu urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk ranking jadinya ini diperoleh dari jadi nanti kalau misal ada nilai yang sama, sampel yang nilainya sama, nanti dicari rata-rata ranking aslinya. Nah, misalkan nilainya ada yang nilainya 80, ada 2, 80, 80. Ini misalkan peringkatnya 2 dan 3, berarti 2 ditambah 3 dibagi 2, berarti 2,5 ya. Nanti rankingnya jadi 2,5. Kemudian menentukan kriteria penolakan. Jadi untuk uji Mann-Whitney ini ada dua kategori, ada sampel kecil dan sampel besar. Sampel kecil ketika N nya kurang dari 20, kemudian sampel besar ketika N nya lebih dari 20 atau 20 ke atas ya. Untuk sampel kecil H0 diterima jika U hitung lebih dari U tabel. Kalau ingin menolak H0, U hitung harus kurang dari U tabel. Ini sama halnya seperti uji Wilcoxon kemarin. Jadi biasanya kalau nilai hitung itu kalau dibandingkan dengan nilai tabel itu harus lebih besar, tapi kalau untuk uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney ini nilai hitungnya kurang dari nilai tabel. Ini untuk sampel kecil. Kemudian untuk sampel besar seperti biasa, karena ini kita menggunakan uji Z2 arah ya,
di awal tadi untuk uji hipotesisnya kan uji dua arah. Jadi nanti untuk daerah penolakannya ada dua. Nah, gambarnya di samping ini daerah penolakannya ada dua. Ini yang di bawah dan di atas, yang negatif dan positif. Jadi H0 ditolak jika Z hitungnya lebih dari Z tabel yang positif, nah, atau Z hitungnya kurang dari Z tabel yang negatif. Jadi ada dua daerah penolakan ya. Jadi kalau misalkan Z hitungnya kurang di daerah yang warnanya biru ini, maka H0 ditolak. Tapi jika terletak di tengah-tengahnya atau di antara Z negatif dan Z yang positif, ini H0 diterima atau gagal tolak H0. Atau bisa juga kita menggunakan paket program SPSS. Jadi kita membandingkan p-value dengan alfa. H0 ditolak ketika p-value-nya kurang dari alfa. Selanjutnya karena tadi ada sampel kecil dan sampel besar, maka untuk statistik ujinya juga dibagi menjadi dua. Untuk yang sampel kecil, kita akan membandingkan U hitung dengan U tabel yang diperoleh dari tabel Mann-Whitney ya. Jadi U hitungnya diperoleh dari minimum dari U1 dan U2. Nah, adapun nilai U1 dan U2 diperoleh dari rumus ini. Untuk U1 nya N1 dikali N2. Nah, N1 dan N2 ini adalah banyaknya pengukuran ya pada tiap sampel. N1 banyak pengukuran pada sampel 1, N2 banyak pengukuran pada sampel 2. U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 dibagi 2 dikurangi R1. Nah, untuk R1 ini adalah jumlahan ranking yang sudah dibuat tadi ya. Ini R1, jadi ranking yang sudah diberikan tadi dijumlah. Untuk yang sampel pertama berarti R1, untuk yang sampel kedua R2. Nah, kemudian U2 rumusnya seperti ini. N1 dikali N2 ditambah N2 kali N2 plus 1 per 2 dikurangi R2. Nah, ini untuk yang sampel kecil. Kalau untuk yang sampel besar, maka kita lakukan dengan pendekatan distribusi normal atau dengan rumus Z ya. Z sama dengan U dikurangi N1 kali N2 dibagi 2 dibagi akar dari N1 kali N2 dikali N1 tambah N2 ditambah 1 per 12. Nah, U nya ini didapatkan dari U yang tadi, minimum dari U1 dan U2. Jadi ketika kita kalau sampel besar, otomatis kita juga lakukan langkah yang pada sampel kecil ini. Nah, selanjutnya setelah dapatkan kita nilai hitung, kita bandingkan dengan nilai tabel, maka kita bisa simpulkan, bisa memutuskan apakah H0 ditolak atau diterima. Ini yang cara manual ya. Kemudian dengan paket program SPSS kita bisa lakukan dengan diawali membangun data pada variable view dan data view, kemudian langsung klik analyze non parametric test, pilih legacy dialog. Kalau kemarin kita pilih to related sample, kali ini kita pilih to independent sample karena kita bekerja dengan dua sampel yang tidak berhubungan ya, atau independen. Kemudian nanti akan muncul kotak dialog. Nah, untuk nilai variabel nilai pengukuran atau ya frekuensi ya, atau nilai pengukurannya lah, dimasukkan ke kotak tes variable list. Kemudian untuk yang variabel yang sifatnya kelompok atau kategorik, dimasukkan ke grouping variabel. Nah, kemudian define group atau mendefinisikan dua kelompok tersebut. Jadi pada variable view nanti kita akan memberikan value pada variabel yang sifatnya kategorik
1 dan 2 misal, atau 01 juga bisa. Nah kemudian nanti pada define group, pada grouping variable ini nanti kita masukkan nilainya, misalkan nilai 1 untuk kategori 1, nilai 2 untuk kategori 2. Kemudian pilih man Whitney U pada test type nya, oke. Nanti akan muncul hasil output SPSS. Langsung saja kita coba untuk contoh soal yang sampel kecil. Jadi di sini ada tabel yang merupakan hasil pengukuran denyut nadi pria dan wanita ya. Kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara denyut nadi pria dan denyut nadi wanita. Dan akan diuji data berikut dengan alfa 5%. Jadi seperti ini. Untuk yang pria respondennya ada 9 orang, kemudian yang wanita ada 7 orang. Ya seperti yang sudah dikatakan di awal bahwa untuk ujian ini bisa menguji untuk sampel yang berbeda, banyaknya beda ya. Nah, ini pertama kita lakukan dulu perumusan hipotesisnya. H0 nya tidak terdapat perbedaan antara denyut nadi pria dengan denyut nadi wanita. Kemudian H1 nya terdapat perbedaan antara denyut nadi pria dengan denyut nadi wanita. Kemudian alfanya 5% atau 0,05. Kemudian pada statistik itu kita buat dulu ya, buat dulu tabel gantinya. Nah, jadi ini hasil jadinya seperti ini. Ini yang sampel pria, sampel wanita, kemudian kita sebutkan untuk rankingannya. Nah, nilai-nilai pada kolom ranking ini didapatkan dari ini pedomannya yang sudah kita buat terlebih dahulu ya. Jadi sampel yang pria dan wanita ini kita gabungkan, kemudian kita sorting, kita urutkan, kemudian diberi ranking asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah untuk yang jumlahnya 1 rankingnya tetap, untuk yang banyaknya ada lebih dari 1 yang sama, misal 80 dan 80 ini kan sama ya, berarti ranking aslinya nanti dicari rata-ratanya. Ini ranking 2 dan ranking 3, berarti 2 ditambah 3 dibagi 2, sehingga rankingnya adalah 2,5 untuk yang nilainya 80. Begitu juga contoh lainnya seperti ini, 85, 80, 85 ada 3 kali ya, sehingga ranking aslinya kita cari rata-ratanya 7 tambah 8 tambah 9 dibagi 3, sehingga untuk nilai yang 85 ini rankingnya adalah 8 dan seterusnya. Kemudian disesuaikan ya dengan tabel yang sudah dibuat tadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita dapatkan jumlahan dari ranking pria dan jumlahan dari ranking wanita. R1 nya adalah 97,5, R2 nya 38,5. Nah kemudian baru kita masuk ke statistik ujinya atau statistik hitung. Kita ketahui bahwa N1 nya 9, N2 nya 7, R1 nya 97,5, R2 nya 38,5. U1 nya kita bisa peroleh dari N1 kali N2 ditambah N1 kali N1 tambah 1 dibagi 2 dikurangi R1. Nah N1 nya 9 dikali N2 nya 7 ditambah N1 9 kali N1 9 tambah 1 10 ya, dibagi 2 dikurangi R1 nya 97,5, maka kita dapatkan untuk U1 nya adalah 10,5. Kemudian dengan rumus yang lain, U2 kita peroleh 9 kali 7 ditambah 7 kali 7 tambah 1 bagi 2 dikurangi 38,5 ini untuk R2 nya ya, sehingga kita dapatkan U2 nilainya adalah 52,5. Dari nilai U1 dan U2 yang kita dapatkan, kita cari nilai yang paling minimum atau yang paling rendah, paling terkecil antara 10,5 dan 52,5. Jadi nilai U nya atau nilai U hitungnya adalah 10,5. Nah untuk
nilai hitung U ini akan kita bandingkan dengan U tabel. Nah, U tabel ini kita dapatkan dari mana? Dari tabel Wilcoxon. Tabel Wilcoxon seperti ini ya. Jadi ada banyak tergantung alfanya. Ada alfa 0,01, 0,005 dan seterusnya ya. Nah, yang kita pakai karena kita adalah 0,05 ya. Karena kita pakai alfa 5%. Kayak ini. Jadi yang dibutuhkan adalah N1 dan N2. N1 nya 9, N2 nya 7. Nah, titik pertemuannya di sini. Jadi U nya adalah 12. Nah, seperti ini ya, 12. Jadi U tabelnya 12. U tabelnya 12. Jadi ketika dibandingkan dengan U tadi 10,5, maka U hitung ini lebih kecil daripada U tabel. Sebagaimana daerah penolakan atau kriteria penolakan tadi, ketika U hitung kurang dari U tabel, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya terdapat perbedaan signifikan antara denyut nadi pria dan denyut nadi wanita. Kemudian untuk output SPSS nya dapatkan seperti ini nanti outputnya ya. Jadi nanti p value nya adalah yang dapatkan adalah 0,025. Ini kita bandingkan dengan alfa. 0,025 ini kurang dari alfa. Nah, berdasarkan kriteria penolakan, kalau p value kurang dari alfa maka H0 juga ditolak. Jadi sesuai dengan uji yang manual. Untuk nilai di sini juga ada informasi bahwa nilai U hitungnya atau Mann Whitney U test ini adalah 10,5, jadi sama ya. Kemudian di sini untuk rankingnya juga sama. Nah, caranya seperti ini ya kalau untuk yang SPSS. Jadi kita bangun dulu datanya di variable view. Jadi ada jenis kelamin, kemudian denyut nadi. Nah, pada ini kan yang ada kategorinya kan jenis kelamin ya, ada pria dan wanita. Maka pada value nya ini kita beri nilai 1 untuk pria, untuk kategori pria, kemudian 2 untuk kategori wanita. Klik OK. Kemudian measure-nya kita ganti dengan nominal untuk yang jenis kelamin. Ya, ini scale yang denyut nadi. Kemudian kita masukkan datanya sesuai dengan tabel penelitian tadi. Untuk yang pria ada 9. Jadi kita ketik satunya sampai 9 ya. Angka 1 sampai 9 pada jenis kelamin. Jadi untuk yang wanita ada 7. Jadi kita ketik angka 2 untuk urutan ke 10 sampai ke 16. Kemudian di nadi pria kita copy ya. Copy. Kemudian yang wanita juga kita copy. Nah, ini sudah langsung kita analyze. Kemudian yang parameter test pilih yang lebih dialog, kemudian pilih to independent sample. Untuk yang denyut nadi kita masukkan ke test variable, jenis kelamin kita masukkan ke grouping variable karena ini bersifat kelompok ya.
kemudian depan strip 1 kasih angka 1 untuk value yang satu tadi, kedua diberi angka 2. Klik continue, klik OK. Ini untuk test type-nya main with new ya, ini udah default, jadi langsung saja klik OK ya. Nah, maka dimulai seperti ini, jadi sama seperti tadi. Main with new nya 10,5, kemudian p value nya 0,025. Seperti itu langkah-langkahnya. Kemudian kita langsung ke sampel besar. Jadi dosen statistik Fakultas MIPA Universitas UNZ ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistika untuk kelas pagi dan kelas malam, ini maksudnya ya. Nah, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 orang untuk yang kelas pagi dan 10 orang untuk kelas malam. Nah, bagaimana kesimpulan dari penelitian tersebut apabila diuji dengan alfa 5%? Di sini ada tabel pengamatan. Ini merupakan nilai ujian statistika pada kelas pagi, ada 15 responden. Kemudian untuk yang nilai ujian kelas malam ini ada 10 responden, seperti ini. Oke, kita awali dengan H0 nya dulu. H0 nya berarti tidak terdapat perbedaan antara nilai ujian statistika pada kelas pagi dan kelas malam. Atau teman-teman juga bisa rumuskan seperti ini, waktu kuliah tidak berpengaruh terhadap nilai ujian statistika. Jadi untuk H1 nya jadi lawannya H0, berarti terdapat perbedaan antara nilai ujian statistika kelas pagi dan kelas malam, atau bisa juga dengan kata-kata waktu kuliah berpengaruh terhadap nilai ujian statistika. Untuk yang alfanya ini kita pilih 0,05 seperti di soal. Kemudian statistik uji, untuk statistik uji untuk yang tabel bantunya kita bisa buat seperti ini juga, jadi langsung digabung, tapi ini tidak diurutkan ya untuk yang digabung ya. Jadi untuk nomor 1 sampai 15 ini adalah untuk sampel yang kelas pagi, kemudian yang 16 sampai 25 ini adalah sampel kelas malam. Nah, kemudian diberi ranking sesuai dengan pedoman ranking yang dibuat seperti tadi, jadi digabungkan lah, tapi ini diurutkan kemudian diberi ranking asli yang urut 1 sampai 25, kemudian dibuat ranking jadinya. Nah, seperti ini. Untuk yang nilainya sama kita cari rata-rata dari ranking aslinya, kemudian disesuaikan untuk ranking di sini dengan ranking jadi ini. Nah, kemudian untuk yang kelas pagi kita pindah ke kolom pagi, untuk yang kelas malam dipindah ke kolom yang malam. Jadi seperti ini. Kemudian ini di jumlah rankingnya, maka kita peroleh R1 dan R2. R1 nya 203, R2 nya 122. Seperti tadi kita langsung lakukan perhitungan nilai U ya. Jadi kita ketahui bahwa N1 nya 15, N2 nya 10, R1 nya 209, R2 nya 122. Nah, untuk U1 nya N1 kali N2 ditambah N1 kali N1 tambah 1 plus dibagi 2 dikurangi R1, jadi 15 kali 10 ditambah 15 kali 15 tambah 1 dibagi 2 dikurangi R1 nya tadi 203, maka dipilih U1 nya 67. Untuk perhitungannya seperti ini di Excel ya. Udah sampai sini sih. Kemudian U2 nya berarti N1 kali N2 tambah N2 kali N2 tambah 1
dikali 2 dibagi 2 dikurangi R2. Jadi U2 nya sama dengan 15 kali 10 ditambah 10 kali 10 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi R2 nya 122. Jadi U2 nya kita dapatkan 83. Kemudian dari U1 dan U2 tadi kita cari yang paling minimum, dapatkan 67 untuk nilai hitung U nya. Nah kemudian karena ini tadi N nya merupakan sampel besar atau lebih dari 20, 15 ditambah 10 kan 25 ya, jadi ada banyak pengukurannya, ada 25 atau lebih dari 20, maka kita gunakan pengujian pada sampel besar atau dengan rumus Z. Jadi Z sama dengan U dikurangi N1 kali N2 dibagi 2 dibagi akar dari N1 kali N2 dikali N1 tambah N2 ditambah 1 dibagi 12. Maka sesuai dengan ingat ya, U nya terus N1 N2 nya disubstitusi, maka diperoleh nilai Z nya negatif 0,443. Nah, kemudian nilai Z ini akan kita bandingkan dengan Z tabel. Nah, untuk Z tabel kita peroleh seperti ini ya. Jadi Z tabel kita butuh alfa per 2 ya, alfa per 2 0,025. Ini bisa ditulis juga Z Z1 dikurangi 0,025 atau Z 0,975. Ini pada tabel Z diperoleh nilainya adalah 1,96. Nah, ini sudah saya siapkan untuk tabel Z nya. Jadi yang tadi nilainya ini ya 0,975, kita cari yang nilai peluangnya 0,975, jadi dari tengah ke samping dan atas ya, 975. Nah di sini letaknya. Nah 975 ini terletak sebagai pertemuan dari 1,9 dan 0,06, sehingga diperoleh nilai Z nya adalah 1,96. Nah, kemudian untuk daerah penolakannya seperti ini ya, karena kita pakai uji dua arah, maka nanti ada batas yang negatif, ada yang positif. Jadi ini ada ya plus 1,96 dan ada negatif 1,96. Kita ketahui bahwa nilai Z nya adalah negatif 0,443. Nah, H0 ditolak jika Z hitungnya kurang dari negatif Z tabel atau Z hitungnya lebih dari Z tabel atau lebih dari yang positif ya, berarti di pinggir-pinggir. Nah ini kebetulan nilai Z nya negatif 0,443 ini, dan ini letaknya di antara negatif 1,96 dan 1,96, sehingga terletak di daerah penerimaan. Nah, kalau seperti ini berarti keputusannya adalah H0 diterima atau gagal tolak H0. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan antara nilai ujian statistika kelas pagi dan nilai ujian statistika kelas malam. Seperti ini untuk yang manual ya. Adapun untuk yang SPSS nanti akan diperoleh output seperti ini. Caranya sama seperti yang tadi. Nanti kita dapatkan akhirnya seperti ini ya. Jadi untuk p value nya dapatkan 0,655, Z nya hampir sama ya, negatif 0,446, hampir sama dengan yang manual tadi. Untuk yang p value nya 0,655 dibandingkan dengan alfa 0,05. Nah di sini p value nya lebih besar daripada alfa. Nah ketika p value lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. H0 diterima berarti tidak terdapat perbedaan antara nilai ujian statistika kelas pagi dan kelas malam. Ini kita coba untuk caranya di SPSS. Kita buka dulu, kita ulang lagi dari awal.
Kita bangun lagi dari variable view. Nah, di sini ada kelas ya, kelas sebagai variabel kategoriknya, kemudian nilai pengukurannya adalah nilai ujian ya, nilai ujian. Nah, untuk yang kategorik kelasnya kita beri value 1 untuk kelas pagi, kemudian 2 untuk kelas malam. Oke, kemudian misalnya kita ubah ukurannya jadi nominal, kemudian yang pengukurannya atau nilai ujiannya kita buat interval. Nah, pada data view untuk yang kelas pagi ada 15, berarti kita masukkan 15 kali 1 sampai 15 yang 15. Oke, kemudian yang nilai malam ada 10, berarti 16 sampai 25. Kita isi dengan angka 2. Nah, seperti ini. Nah, ini kita copy nilainya, kemudian yang nilai yang malam kita coba copy ini. Nah, ini kita cek lagi, tidak ada yang nyelip ya, pas sesuai. Nah, kita lakukan seperti yang di awal tadi. Kita analyze, pilih parametric test, pilih legacy dialog, pilih to independent sample. Untuk yang variabel nilai ujian kita masukkan ke kotak test variable list. Untuk yang kelas kita masukkan ke grouping variabel. Kita definisikan grupnya. Grup 1 kita beri nilai 1, grup 2 kita beri nilai 2. Continue, kemudian test type-nya sudah main with nih ya. Klik OK, maka diperoleh seperti ini. Jadi sama seperti tadi. Untuk key value-nya 0,655, nilai Z hitungnya negatif 0,446, jadi sama ya. Key value lebih besar daripada alpha sehingga H0 diterima atau tidak terdapat perbedaan antara nilai ujian statistika kelas pagi dan nilai ujian statistika kelas malam. Atau bisa juga teman-teman katakan bahwa waktu perkuliahan tidak berpengaruh terhadap nilai ujian statistika, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa coba baik secara manual dan secara dengan paket program SPSS ya, untuk yang sampel kecil dan sampel besar, seperti itu.